dan penerapan KUHP halaman 395 tahun 1985. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36.K/KR/1968 yang menegaskan walaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan, tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian, eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan, sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah A. Rumusan tindak pidana uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis yang meliputi siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandinya? Apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan oleh tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan sesuai surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak memerinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mohon izin diteruskan rekan kami. Terima kasih Mulia. Sebelum kami penuntut umum menanggapi bantahan dan sanggahan dari nota keberatan eksepsi terdakwa, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada terdakwa yang sebelumnya telah mengingatkan kepada kami beberapa dalil yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis yang berisi tentang keutamaan bersikap dan berlaku adil sebagaimana telah dikemukakan oleh terdakwa dalam nota keberatannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 yang kemudian kami kutip kembali dalam tanggapan kami beberapa di antara yang sebagai berikut. Quran surat 16 An-Nahl ayat 90, Quran surat 4 An-Nisa ayat ke-58, Quran surat ke-5 ayat Al-Maidah ayat 8, Quran surat 6 Al-An'am ayat 192, dan suatu hadis yang kami bacakan dalam suatu peristiwa tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri yang diponis potong tangan oleh Rasulullah SAW sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sejumlah penduduk Quraisy mengutus orang dicintai Nabi SAW yaitu Usamah bin Zaid bin Haris radhiyallahu anhu untuk menemui Nabi SAW dan meminta dispensasi agar wanita Quraisy pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah SAW marah dan bersabda, "Wahai Usamah, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan dalam perkara hukum dan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan, tapi tidak jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya."
Majelis hakim yang kami hormati, terdakwa, penasihat hukum, dan seluruh sidang yang kami hormati. Sebagai seorang beragama dan meyakini serta mengimani kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih tersebut, tentunya kami penuntut umum juga memiliki pijakan dan dasar yang sama dengan terdakwa bahwa proses penegakan hukum yang telah kami lakukan adalah telah sesuai dengan pedoman hidup kita bersama, yaitu Al-Quran dan hadis. Kami tidak pernah sedikit pun terpikir bahkan ingin melakukan tindakan yang diskriminatif maupun zalim dalam proses penegakan hukum terhadap terdakwa. Justru dengan menggunakan rujukan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis tersebut menjadi alasan yang kuat bagi kami untuk tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap siapapun, bahkan terhadap terdakwa sendiri, sekalipun jika berdasarkan bukti-bukti yang kuat memang diduga terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah yurisdiksi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menghormati fungsi dan masing-masing kelengkapan aparatur penegak hukum yang ada di Indonesia dalam lingkup Integrated Criminal Justice System (ICJS), dengan tetap mematuhi batasan-batasan kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Agar dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana batasan-batasan kewenangan ICJS tersebut diatur dan dijalankan dalam teori dan praktek, maka kami menyarankan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk belajar dan membaca kembali semua literatur yang ada, baik buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang mengkaji segala hal yang berkenaan dengan pembagian tugas dan kewenangan daripada kelengkapan aparatur penegak hukum tersebut. Sekali lagi dalam kesempatan persidangan yang mulia dan luhur ini, kami tegaskan dan yakinkan kembali kepada terdakwa dan penasihat hukumnya secara khusus, bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umumnya yang dengan telah sesama mengikuti jalannya persidangan ini, kami penuntut umum tidak pernah berlaku diskriminatif dan zalim terhadap terdakwa, karena setiap tindakan hukum yang telah kami lakukan dalam hal menentukan dapat tidaknya dilakukan proses penuntutan terhadap terdakwa telah memperhatikan objektivitas, kecermatan, kehati-hatian dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang kami terima dari penyidik, apakah telah memenuhi seluruh kelengkapan formil maupun kelengkapan material yang disyaratkan, yaitu kelengkapan berkenaan dengan pemenuhan seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, baik unsur objektif actus reus maupun unsur subjektif mens rea. Bahkan kami juga sangat mengedepankan berlakunya prinsip-prinsip akasutor, yaitu menjadikan terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, serta menjamin terpenuhnya semua hak-hak terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan demi terselenggaranya proses peradilan pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, due process of law. Oleh karena itu, berikanlah kesempatan kepada kami untuk dapat membuktikan dakwaan yang telah kami buat dan telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya. Begitu juga telah kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, yang semua itu harus dikonstruksikan dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu dalam rangka untuk mencari dan menemukan kebenaran material, namun tetap dilakukan dengan cara-cara yang baik, profesional, dan beretika, sehingga tidak akan terulang lagi sikap-sikap yang arogan, berteriak-teriak, memaki dan menghujat, serta melontarkan kalimat-kalimat yang buruk kepada pihak-pihak lainnya, baik kepada jaksa penuntut umum maupun kepada majelis hakim dengan sebutan bodoh, pandir, dungu, zalim, dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada kami, seolah-olah telah melakukan fitnah terhadap diri terdakwa dalam proses penegakan hukum ini. Mari kita sudahi hal-hal yang buruk seperti itu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lain laki-laki merendahkan kumpulan lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan jangan suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Izin yang mulia, dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung sidang yang kami hormati. 1. Nota keberatan terdakwa dalam poin 1 pendahuluan halaman 4, bahwa dalam poin 1 pendahuluan nota keberatan atau eksepsinya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, terdakwa telah menyatakan dakwaan penuntut umum penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap terdakwa, serta adanya perlakuan diskriminatif terhadap penindakan pelanggaran protokol kesehatan lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Kerumunan anak dan menantu Jokowi pada saat Pilkada 2020 di Solo dan di Medan. 2. Kerumunan anggota Watimpres atau Dewan Pertimbangan Presiden di Pekalongan. 3. Kerumunan sahabat Jokowi yaitu Ahok, sinarapidana penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad, gelar kerumunan usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalap Sean Gelael pada tanggal 13 Januari 2021. 4. Kerumunan acara Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut pada tanggal 5 Maret 2021. 5. Kerumunan pada tanggal 23 Februari 2021 saat Presiden Jokowi berkunjung di Momere, Nusa Tenggara Timur. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa tersebut di atas kami anggap hanya sebagai sebuah penggiringan opini yang mengada-ngada, berlebihan atau overbody, dan tidak berdasar karena telah mengaitkan segala sesuatu yang jelas-jelas menjadi domain kewenangan dari penuntut umum, lalu kemudian digunakan untuk menyudutkan posisi penuntut umum sebagai pihak yang seolah-olah harus turut bersalah dan bertanggung jawab atas terjadinya asumsi-asumsi tindakan yang diskriminatif dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang dicontohkan terdakwa tersebut. Sebagai gambaran, perlu kami jelaskan terlebih dahulu batasan tugas atau wewenang jaksa dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut. A. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, justru telah membingungkan kami tentang dari mana sudut pandang terdakwa muncul hingga mempunyai anggapan bahwa penuntut umum telah melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap terdakwa. Kapan dan bagaimana caranya? Yang jelas, hal-hal tersebut sepertinya tidak perlu lagi kami tanggapi terlebih lanjut karena dibangun berdasarkan opini-opini yang tidak berdasar secara yuridis dan tidak termasuk dalam lingkup materi eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah patutnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. 2. Nota keberatan dalam poin 2 diskriminalisasi cinta dan kerinduan halaman 5. Terhadap substansi bantahan terdakwa pada poin 2 nota keberatan atau eksepsinya yang pada pokok yang menyampaikan kepada majelis hakim untuk menolak kriminalisasi terhadap umat yang secara spontan dan antusias telah berbondong-bondong datang ke Bogor karena cinta dan rindu serta meminta membatalkan semua dakwaan JPU yang mengada-ngada demi hukum dan keadilan dengan alasan 1. Bahwa terdakwa ke pesantren Alam Argo Kultural Markas Syariah di Megamendung Bogor sama dengan terdakwa pulang ke rumah karena saya sebagai pendiri dan pendiri MS mempunyai tempat rumah tinggal di MS. 2. Bahwa terdakwa menggelar acara peletakan batu pertama Masjid Raya MS dan peresmian media TV MS hanya untuk warga MS yang terdiri dari guru, pengurus dan santri MS, tidak untuk warga luar, itu pun tetap dengan prokes. 3. Bahwa adanya warga luar yang bertamu ke MS adalah inisiatif mereka bukan karena diundang dan itu karena mereka tamu juga harus ikut prokes. 4. Bahwa di Jalan Raya Gadok, Megamendung, saya tidak melihat TNI atau Polri atau Satpol PP atau Satgas Covid yang memberikan arahan kepada masa kerumunan. Justru saya dari mobil yang terus berteriak agar dipenuhi prokes dan jaga diri dari pandemi. 5. Bahwa kerumunan di Jalan Raya Gadok, Megamendung murni antusias umat dan spontan atas dasar cinta dan rindu bukan kejahatan pidana. Bahwa semua poin keberatan yang telah dikemukakan terdakwa tersebut di atas berisi tentang penilaian terhadap pembuktian suatu pokok perkara sehingga tidak akan kami tanggapi lebih lanjut karena tidak termasuk dalam materi keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karenanya harus ditolak dan disampaikan oleh majelis hakim. 3. Nota keberatan dalam poin 3 kronologis kasus halaman 6 sampai dengan 8.
bahwa oleh karena nota keberatan atau eksepsi terdakwa pada angka Romawi 3 hanya berisi unek-unek dan curahan hati terdakwa dengan merangkai seluruh peristiwa kejadian yang telah dilakukan dan dialami sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan 12 Desember 2020, maka kami tidak akan menanggapi lebih lanjut poin-poin tersebut karena tidak termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan eksepsi sebagai masuk dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Yang keempat, nota keberatan dalam angka Romawi 4, bantahan dan sanggahan halaman 9. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa pada halaman 9 angka Romawi 4 yang mempermasalahkan pasal-pasal yang kami dakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut. A. Dakwaan ke-1, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bahwa penerapan pasal ini terdakwa menganggap penuntut umum telah memfitnah terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga telah menyebabkan kedaruratan masyarakat. Padahal menurut terdakwa dalam peristiwa kerumunan penyambutan terdakwa di Megamendung adalah sesuatu hal yang terjadi di luar dugaan terdakwa. Terdakwa telah memakai masker, menjaga jarak, dan terdakwa tidak pernah mengganggu, apalagi menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menurut terdakwa, kedaruratan masyarakat sudah terjadi sebelum kepulangan terdakwa ke Indonesia. Justru sejumlah pejabat tinggi menjadi penyebab terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pernyataan blunder mereka soal pandemi COVID-19. Bahwa pada pokoknya materi bantahan dan sanggahan terdakwa tersebut adalah bukan termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, melainkan sudah masuk dalam lingkup materi pokok perkara yang sepatutnya harus dibuktikan di agenda persidangan berikutnya. Namun demikian, izinkan kami untuk sedikit meluruskan tentang kekeliruan dan kesesatan berpikir terdakwa dalam menilai dan memahami kebenaran daripada isi dari surat dakwaan yang diajukan dan dibacakan penuntut umum di persidangan sebagai sesuatu hal yang dianggap sebagai fitnah terhadap diri terdakwa. Untuk meluruskan hal tersebut, perlu kami jelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dari dakwaan dan apa yang dimaksud dengan fitnah. Menurut Kamus Hukum Dr. Andes Sudarsono, SH MSI, terbitan Rineka Cipta cetakan kelima, Februari 2007, halaman 87, yang dimaksud dengan dakwaan adalah berasal dari kata dakwa yang memiliki beberapa pengertian antara lain: 1. Tuduhan. 2. Pengaduan atau tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum kepada hakim. Yang ketiga, tuntutan atau gugatan yang diajukan seseorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar, dirugikan, yang pada umumnya dilakukan di muka sidang pengadilan. Dapat juga kami simpulkan dari seluruh pengertian tersebut dengan pengertian bahwa dakwaan adalah akta otentik yang berisi tentang tuduhan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap telah memenuhi semua unsur delik dan diajukan serta dibacakan penuntut umum di sidang pengadilan. Sedangkan kata fitnah, menurut Kamus Hukum Dr. Andes Sudarsono, SH MSI, terbitan Rineka Cipta cetakan kelima, Februari 2007, halaman 130, adalah perkataan atau tulisan yang bermaksud menjelekkan orang atau kelompok lain, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Dari dua pengertian tersebut di atas, terlihat jelas menunjukkan perbedaan prinsip yang mampu menjawab kekeliruan atau kesesatan berpikir terdakwa yang telah secara berlebihan atau overboarding dan tidak berdasar menjustifikasi dakwaan kami sebagai suatu fitnah. Padahal jelas antara dakwaan dan fitnah adalah suatu hal yang berbeda yang setidaknya dapat kami identifikasi sebagai berikut.
1. Dakwaan dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan undang-undang, yaitu penuntut umum. Yang kedua, penyusunannya didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari proses penyidikan. Yang ketiga, diajukan dan dibacakan di lembaga pengadilan yang konstitusional yang selanjutnya diperiksa dan diputus kebenarannya oleh majelis hakim di sidang pengadilan pada tingkat pertama, bahkan juga pada tingkat banding dan tingkat kasasi. Sedangkan fitnah merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut di atas. Dengan demikian, semua bantahan atau sanggahan terdakwa terhadap dakwaan ke-1 kami tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. B. Dakwaan kedua, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, bahwa terdakwa menganggap penuntut umum telah memfitnah terdakwa terhadap penerapan pasal ini dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga terancam pidana 1 tahun penjara. Bahwa terdakwa selanjutnya menjelaskan jika isi bantahan dan sanggahan terdakwa terhadap dakwaan kedua ini sama dengan bantahan dan sanggahan terdakwa atas dakwaan ke-1. Oleh karena poin bantahan dan sanggahan terdakwa terhadap dakwaan kedua kami sama dengan poin bantahan dan sanggahan terdakwa dalam dakwaan ke-1 di atas, maka kami tidak perlu lebih lanjut untuk menanggapinya karena bukan termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dengan demikian, semua bantahan atau sanggahan terdakwa terhadap dakwaan kedua kami tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. C. Dakwaan ketiga, pasal 216 ayat 1 KUHP, bahwa terdakwa menganggap penuntut umum telah memfitnah terdakwa melawan atau mencegah, menghalangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana sehingga terancam pidana penjara selama 4 bulan 2 minggu. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan jika isi bantahan dan sanggahan terdakwa terhadap dakwaan ketiga juga sama dengan bantahan dan sanggahan terdakwa atas dakwaan ke-1 dan kedua, maka kami tidak perlu lebih lanjut untuk menanggapinya karena bantahan dan sanggahan terdakwa tersebut bukan termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, semua bantahan atau sanggahan terdakwa terhadap dakwaan ketiga kami tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. Mohon izin dilanjutkan. Majelis hakim yang kami penasihat hukum dari persidangan yang kami hormati. Oleh karena penasihat hukum terdakwa juga mengajukan nota keberatan atau eksepsi sendiri, maka izinkan kami juga menanggapi poin-poin keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Bahwa dari eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa dapat kami identifikasi meliputi keberatan atas hal-hal sebagai berikut. 1. Perampasan hak dan penyelewengan undang-undang. A. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan mengadili perkara akuo. Bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memindahkan tempat persidangan terdakwa dari Pengadilan Negeri Cibinong ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 48 dan seterusnya tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Muhammad Rizik bin Husain Syihab alias Habib Rizik Muhammad Rizik adalah suatu argumentasi yang tidak berdasar secara yuridis. Bahkan anehnya sebelum kami bersusah payah dalam memberikan jawaban atas isi nota keberatan penasihat hukum tersebut, dengan sangat lucunya penasihat hukum justru telah menjawab sendiri poin keberatan yang diajukan dengan mesitir ketentuan yang sangat relevan guna menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang dalam mengadili perkara akuo dengan menggunakan ketentuan pasal 21 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Kehakiman yang menyatakan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Artinya dengan aturan ini yang telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur sendiri segala hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial di lembaganya, termasuk badan peradilan yang ada di bawahnya. Maka otomatis telah menegasikan atau menghilangkan kekuasaan Menteri Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 KUHP untuk menetapkan pengadilan negeri lain dalam pasal 84 KUHP dapat mengadili perkara atas usulan dari Mahkamah Agung, dan dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara tersebut, dan kemudian mengalihkan kekuasaan itu menjadi kekuasaan Mahkamah Agung dalam hal untuk menetapkannya. Adapun alasan mengapa ketentuan pasal 85 KUHP pada awalnya justru memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri Kehakiman sebagai departemen yang memiliki kewenangan untuk menyetujui usulan Mahkamah Agung adalah karena ditinjau dari latar belakang sejarah pembentukan KUHP. Sebelum lahirnya Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mencabut dan menggantikan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Agung saat itu berada pada posisi di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyebutkan badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat 1 organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman. Sehingga setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka otomatis kekuasaan tersebut yang meliputi pengaturan urusan organisasi, administrasi, dan finansial telah beralih menjadi kewenangan ke Mahkamah Agung. Bahkan peralihan ini sebenarnya sudah terrealisasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004, yang kemudian diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Presiden nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung. Pada pasal 2 yang menyebutkan organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam pasal 3 ditegaskan kembali, dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak semua keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara AKO. B. Persidangan daring, sirkus hukum yang merampas hak terdakwa dan mengangkangi undang-undang. Majelis Hakim yang kami hormati, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa kami sangat tidak sependapat terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa yang telah memberi penilaian secara ngawur dan tidak berdasar secara yuridis terhadap persidangan secara online sebagai sebuah sirkus hukum yang merampas hak-hak terdakwa dan mengangkangi undang-undang. Penilaian tersebut menurut kami sangatlah tidak berdasar dan menunjukkan kualitas intelektual penasihat hukum yang belum matang dan kurang mengikuti perkembangan zaman dalam memaknai landasan hukum persidangan pengadilan pidana secara online, sebagaimana telah diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara online. Sedikit kami jelaskan kepada penasihat hukum terdakwa bahwa kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya
Dan untuk menjalankan kewenangan tersebut, maka oleh undang-undang Mahkamah Agung diberikan beberapa fungsi, yaitu fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji di setiap peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu ada fungsi memberikan nasihat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur dalam kurung RIM dan kekuasaan kehakiman pasca amandemen konstitusi halaman 262 dan 263. Salah satu kewenangan yang bersifat mengatur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah dalam bentuk berupa penerbitan peraturan Mahkamah Agung atau Perma sebagai sebuah kewenangan yang bersifat atributif dan dapat dilaksanakan dalam hal situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, adanya suatu kekosongan hukum atau reh vakum, maupun adanya ketentuan perundang-undangan yang belum mengatur secara jelas terhadap suatu hal sehingga perlu diatur lebih lanjut oleh Perma tersebut. Adapun penjelasan terkait kewenangan atributif tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Lalu kondisi seperti ini, apa yang telah menyebabkan urgensinya Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara persidangan secara online tersebut. Hal ini bermula pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai darurat pandemi global karena telah menyebar ke seluruh belahan negara dunia termasuk menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga Presiden Republik Indonesia selanjutnya menerbitkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus COVID-19 sebagai bencana nasional. Atas penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 tersebut, serta dampak bahaya dan cepatnya penyebaran wabah virus COVID-19, sehingga telah mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap jalannya proses peradilan pidana yang hampir mandek atau berhenti total, karena terjadi kepanikan dan kekhawatiran terhadap keselamatan seluruh warga binaan yang ada di lapas maupun rutan, baik narapidana maupun tahanan, sehingga pada saat itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Permasyarakatan membuat kebijakan untuk tidak mengizinkan para tahanan baru maupun yang lama keluar dan masuk dari lapas atau rutan, sehingga normalnya terjadi sebelum masa pandemi COVID-19. Hal ini kemudian menjadi masalah yang sangat serius dalam proses penegakan hukum di Indonesia, di mana pihak kejaksaan sangat sulit untuk menitipkan tahanan baru maupun sangat sulit untuk menghadirkan tahanan ke persidangan karena adanya kebijakan yang protektif dari pihak rutan atau lapas tersebut. Tapi kami sangat sadar bahwa hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan, meskipun dunia akan binasa sebagaimana Adigium, Fiat Justitia, et Paret Mandus. Sehingga pimpinan Kejaksaan Agung kemudian menginisiasi terobosan untuk pelaksanaan persidangan secara online, yang kemudian mengkoordinasikan permasalahan tersebut bersama-sama dengan 3 lembaga terkait, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dirjen Pas pada Kementerian Hukum dan HAM, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk MOU atau penandatanganan perjanjian bersama nomor 402 dan seterusnya tahun 2020. Dalam prakteknya kemudian terjadi polemik dan perdebatan terutama bahwa surat perjanjian bersama atau MOU tersebut ternyata belum cukup untuk mengatur tentang tata cara persidangan secara online. Sehingga sebagai solusinya, dalam rangka mengisi kekosongan hukum terkait tata cara persidangan secara online di masa pandemi, yang belum diatur di dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara secara online. Apabila ditinjau secara hierarkis, dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tersebut sudah memiliki landasan hukum yang sangat kuat, mengikat dan mempunyai daya keberlakuan dalam hal untuk mengisi kekosongan hukum terhadap suatu hal yang sebelumnya tidak diatur KUHAP tentang tata cara pelaksanaan persidangan secara online pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
Pasal 7 ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: 1. Undang-undang dasar, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, diatur lebih lanjut terkait dengan landasan kewenangan penerbitan perma oleh Mahkamah Agung dan sejauh mana daya keberlakuannya dengan bunyi sebagai berikut. Pasal 8 ayat 1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 menyangkut peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pasal 8 ayat 2, peraturan perundang-undangan sebagai dimaksud pada ayat 1, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Selanjutnya perlu kami tegaskan kembali terkait perintah peraturan undang-undang yang lebih tinggi yang menjadi dasar pemberian wewenang yang bersifat atributif kepada Mahkamah Agung untuk membentuk dan menerbitkan Perma nomor 4 tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 tersebut di atas adalah sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam ketentuan pasal 79 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Izin dilanjutkan. Izin majelis melanjutkan. Selanjutnya dalam tataran pelaksanaan sidang daring atau online di seluruh wilayah Indonesia selama pandemi COVID-19, sesuai dengan data yang dihimpun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah berhasil melaksanakan sidang sebanyak 176.912 kasus. Dan semuanya itu telah dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, tanpa menimbulkan tindakan-tindakan yang mengekangi dan merampas hak terdakwa sebagaimana alasan keberatan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya tersebut. Anehnya, perkara terdakwa ini sudah disidangkan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh terdakwa bersama penasihat hukumnya yang disidangkan secara offline. Namun penasihat hukum masih mempermasalahkan pada halaman 9 menjadi bahan eksepsi keberatannya. Inilah eksepsi yang tidak berkualitas dan suka mempermasalahkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi penasihat hukum dengan memperbesar-besar dengan menggunakan kalimat sirkus hukum yang merampas hak terdakwa dalam eksepsinya, yang seharusnya penasihat hukum maupun terdakwa berterima kasih kepada majelis hakim yang telah mengakomodir dalam penetapannya dengan mengizinkan persidangan offline dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan baik dari pihak yang terlibat yang ada di ruang sidang maupun dari pihak simpatisan terdakwa yang berada di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agak disayangkan atas keberatannya dengan sengaja membuat seolah-olah pengadilan tidak peduli dan tidak menghargai atas penetapan sidang offline yang digabungkan oleh majelis yang menyidangkan perkara ini. Dengan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka sudah sepatutnya menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menolak keberatan penasihat hukum terdakwa yang telah menyatakan bahwa persidangan daring atau online adalah sirkus hukum yang merampas hak terdakwa dan mengangkangi undang-undang. Mohon dilanjutkan. Majelis untuk melanjutkan. 2. Surat dakwaan batal demi hukum. Surat dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap kesalahan terdakwa. Majelis hakim yang kami hormati, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Penasihat hukum dalam eksepsi atau keberatannya di halaman 13 menyatakan bahwa peristiwa yang diuraikan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa hanya menyebutkan peristiwa yang diulang-ulang dan tidak sama sekali
tidak menjelaskan serta mengkonstruksikan kesalahan mana yang diperbuat oleh terdakwa sehingga dikatakan melanggar pasal-pasal yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Pengulangan uraian peristiwa hukum yang tidak menjelaskan kesalahan mana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesalahan elementer yang menyampingkan azas fundamental dalam hukum pidana, yaitu Genstraf Sonderschuld, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan, dan actus non facit reum nisi mensit rea, yang berarti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana tak maksudnya bersalah. Kesalahan sebagai syarat dasar untuk memidanakan seseorang haruslah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan sebagai syarat yang diatur dalam undang-undang. Dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang tidak menguraikan secara jelas kesalahan terdakwa sehingga jelas dan teranglah bahwa penuntut umum hanya memaksakan pengadilan ini untuk menjalimi terdakwa dan secara nyata tidak memahami konsepsi surat dakwaan sebagaimana diprasyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Bahwa keberatan penasihat hukum terkait dakwaan dinyatakan tidak menguraikan secara jelimet dan lengkap kesalahan terdakwa. Keberatan tersebut telah lebih dahulu kami jelaskan pada pembukaan nota pendapat kami mengenai sejauh mana ruang lingkup yang dikatakan dakwaan cermat, jelas, dan lengkap tersebut. Mengingat telah kami jelaskan sebelumnya, maka tidaklah perlu kami ulang kembali untuk menjelaskan. Akan tetapi, demi kesetiakawanan, secara pointer dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Eksepsi penasihat hukum menganggap penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun dakwaan terkait pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Selanjutnya, keberatan penasihat hukum terhadap penerapan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan dalam surat dakwaan sebagai penggunaan pasal imajiner. Bahwa eksepsi sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar secara yuridis. Karena penerapan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan dalam surat dakwaan didasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan. Dan secara cermat dengan penuh ketelitian telah dinyatakan lengkap baik secara formil maupun material. Sehingga apa yang dikatakan oleh penasihat hukum dalam eksepsinya, penerapan pasal 93 sebagai penggunaan pasal imajiner adalah tidak tepat. Mengingat sangkaan yang diterapkan dalam dakwaan merupakan elemen unsur yang sesuai dengan konstruksi Phaeton atas perbuatan terdakwa dan bukan pasal imajiner yang disebut oleh penasihat hukum. Perkataan pasal imajiner menurut penasihat hukum setahu kami tidak ditemukan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun lelucon tersebut tidaklah perlu menjadi bantahan eksepsi kami. Justru kami menganggap penasihat hukum telah kehabisan akal untuk mencari di mana letak kekeliruan surat dakwaan jasa penuntut umum. Kemudian dijadikan sebagai bahan keberatan yang jelas-jelas bukan termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Eksepsi penasihat hukum menganggap penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusut dakwaan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Bahwa penerapan pasal 14 ayat 1 dalam surat dakwaan tidak menjelaskan mana tindakan terdakwa yang merupakan perbuatan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah diantaranya. A. Dalam surat dakwaan, penasihat hukum tidak menemukan uraian tentang peran terdakwa dalam penyebaran WhatsApp yang berisi undangan untuk menghadiri acara peletakan batu pertama dan peresmian markas syariah di Pondok Pesantren Agrokultural Mega Mendung. Bahwa keberatan penasihat hukum tersebut sudah masuk ruang lingkup pembuktian pokok perkara, sehingga tidak perlu kami tanggapi karena sudah termasuk dalam ruang lingkup materi pokok perkara dan sudah sepatutnya keberatan terdakwa tersebut dikesampingkan. B. Perbuatan sengaja menghalang-halangi Satgas COVID-19 tidak tercantum dalam dakwaan karena terdakwa memang tidak pernah berjumpa dengan petugas Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Bahwa keberatan penasihat hukum tersebut pada poin B ini juga masuk dalam ruang lingkup pembuktian pokok perkara. Sehingga tidak perlu kami tanggapi karena sudah termasuk dalam ruang lingkup materi pokok perkara dan sudah sepatutnya keberatan terdakwa tersebut dikesampingkan. C. Dakwaan tidak menguraikan perbuatan menghalang-halangi rapid test santri pondok pesantren. Bahwa keberatan penasihat hukum tersebut pada poin C ini termasuk
dalam ruang lingkup pembuktian pokok perkara, sehingga tidak perlu kami tanggapi karena sudah termasuk dalam ruang lingkup materi pokok perkara dan sudah sepatutnya keberatan terdakwa tersebut dikesampingkan. 3. Eksepsi penasihat hukum pada halaman 17 menganggap penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menerapkan pasal 216 ayat 1 KUHP dan menafikan azas lex specialis droga tele generalis. Penerapan pasal 216 ayat 1 KUHP yang disatukan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dalam satu surat dakwaan merupakan perbuatan yang menegaskan bahwa penuntut umum tidak mengerti azas mendasar dalam hukum pidana, yaitu lex specialis droga tele generalis, yang berarti peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. Bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan pasal 216 ayat 1 KUHP tidak dapat disatukan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dalam satu surat dakwaan adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar secara yuridis. Terkait hal tersebut, kami penuntut umum ingin berpesan dan mengingatkan kembali kepada penasihat hukum terdakwa agar dalam hal ini dapat belajar lebih giat lagi dan tidak merasa sok pintar dengan mengatakan kami bodoh dan lungu. Padahal jelas intelektualitas penasihat hukum terdakwa yang terlihat sangat dangkal dalam memahami apa itu materi eksepsi dan memahami tentang bagaimana idealnya penerapan azas lex specialis droga tele generalis dalam teori dan praktek. Kata pepatah mengatakan, air beriak tanda tak dalam, berguncang tanda tak penuh. Pemahaman lex specialis droga tele generalis adalah salah satu azas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang khusus akan menyampingkan aturan yang umum. Menurut bagaimana dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia, halaman 56, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam azas lex specialis droga tele generalis, yaitu 1. Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. 2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis, undang-undang dengan undang-undang. 3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum rejim yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk dalam lingkungan hukum perdataan. Mengacu pendapat bagaimana di atas, maka antara pasal 216 ayat 1 KUHP dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular bukan berada dalam lingkungan hukum rejim yang sama. Pasal 216 ayat 1 KUHP yang masuk dalam bab ke-8 kejahatan terhadap penguasa umum, sementara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan karena adanya pandemi, dan Undang-Undang Nomor 4 1984 tentang wabah penyakit menular, sehingga ketiga aturan tersebut tentunya harus saling melengkapi dan bukan saling mengenyampingkan. Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Prof. Bagirmanan dalam bukunya Hukum Positif Indonesia yang mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan azas lex specialis droga tele generalis yang acap kali terdapat kekeliruan, misleading, dalam mengartikan hubungan antara hukum atau peraturan perundang-undangan yang umum dengan yang khusus, seolah-olah yang khusus harus atau pasti mengenyampingkan seluruh ketentuan yang umum, padahal semestinya tidak demikian. Ketentuan yang bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan yang khusus yang bersangkutan. Atau menurut penjelasan dalam buku hukum pidana yang disusun oleh Profesor Dr. Sekapmeister dan kawan-kawan halaman 180, menyebutkan pasal 63 ayat 2 KUHP mengatur bila mana diperkirakan ada perbuatan atau kejadian yang memenuhi lebih dari satu perumusan perbuatan pidana. Namun hubungan pada perumusan perbuatan pidana itu sedemikian rupa, sehingga hanya ada satu yang diistimewakan dari yang lain yang telah memenuhi perumusan perbuatan pidana yang umum.
Hal tersebut misalnya dapat dicontohkan terhadap penerapan delik-delik dalam kodifikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, yang unsurnya berbunyi, barang siapa melakukan penganiayaan. Ternyata juga memenuhi perumusan perbuatan pidana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan khusus pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsurnya berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A. Maka terhadap dua ketentuan pidana tersebut jelas berlaku lex specialis drogate lege generali, yaitu aturan yang khusus menyampingkan aturannya umum, karena sama-sama sudah mengatur dengan rumusan unsur pasal yang serupa. Beda halnya dengan pasal-pasal yang telah kami terapkan secara alternatif di dalam surat dakwaan kami antara pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dan pasal 216 ayat 1 KUHP yang memiliki rumusan unsur pasal yang berbeda satu sama lain, yaitu yang satu mengatur tentang larangan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dapat menimbulkan kedaruratan masyarakat, sedangkan yang lain mengatur tentang larangan terhadap upaya menghalang-halangi penanggulangan wabahnya, dan yang satunya lagi mengatur tentang larangan perbuatan yang dianggap tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. Dalam rumusan pasal yang terakhir ini, pasal 216 KUHP tidak mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang harus timbul, misalnya menyebabkan kedaruratan masyarakat, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 93, serta tidak pula dapat dipersamakan dengan unsur pasal 14, yang jelas-jelas memiliki unsur pasal pembeda yang esensial untuk dibuktikan, yaitu berupa menghalangi penanggulangan wabah. Seperti apa penanggulangan wabah menjadi terhalang, maka harus dibuktikan. Sedangkan unsur pasal 216 KUHP tidak mensyaratkan pembuktian hal tersebut. Sebagai delik formil, maka pembuktian unsur pasal 216 KUHP cukup hanya dengan ada tidaknya perbuatan yang tidak mematuhi atau menuruti perintah atau permintaan undang-undang oleh pejabat yang bertugas mengawasi untuk itu. Maka sudah dapat dianggap bahwa semua unsur pasal 216 KUHP telah terpenuhi. Lalu, dengan penyusunan dakwaan yang bersifat alternatif, maka sangat relevan dengan penerapan pasal-pasal di atas, yaitu dimaksudkan agar penuntut umum dapat memilih salah satu pasal yang dapat dibuktikan. Berbeda halnya dengan penerapan ketentuan yang bersifat umum dan khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP dan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT di atas. Maka jika terbukti salah satu pasal, maka pasal yang lain juga akan terbukti, karena memiliki rumusan perbuatan pidana yang sama, sehingga salah satu di antaranya yang bersifat khusus memang harus menyampingkan aturan yang bersifat umum. Dengan demikian, sudah sepatutnya keberatan terdakwa tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim. Bahwa oleh karena dakwaan yang kami susun sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B, huruf A dan B KUHP, maka tidak perlu lagi ada satu alasan yuridis agar surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan kami memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. Majelis hakim yang kami hormati, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, perkenankan kami mohon kepada majelis hakim dalam putusan sela untuk memutuskan. 1. Menyatakan menerima pendapat penuntut umum untuk seluruhnya. 2. Menolak keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM, mohon izin yang mulia ada kesalahan pengetikan, koreksi, nomor 013 JKT tim garis miring EKU garis miring 02 garis miring 2021 tanggal 4 Maret 2021 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 1432 huruf A dan B KUHP. 4. Melanjutkan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik dengan surat dakwaan penuntut umum nomor Rek
nomor registrasi perkara PDM strip koreksi yang mulia 013 JKT tim garing EKU 02 garing 2021 tanggal 4 Maret 2001 yang telah dibacakan. Mohon izin koreksi hari Jumat. Yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara. Demikian pendapat ini kami sampaikan atas keberatan eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik yang kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang pada hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021. Selanjutnya kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Jaksa penuntut umum. Mohon izin. Terima kasih majelis hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, baik, terima kasih ya. Itu ya, pembacaan tanggapan sudah selesai dari penuntut umum untuk perkara nomor 221 dan 226. Selanjutnya majelis hakim. Ya. Modern voice ini. Ya. Di paraf aja saya sudah tulis ini. Di paraf aja saya sudah tulis tadi. Ya. Ya, oke. Nah. Nomor anunya perkara apa namanya? Surat dakwaan. Itu kan tapi biar kelihatan. Begitu ya. Selanjutnya majelis hakim akan membacakan putusan pada hari Selasa tanggal 6 April. Terdakwa kembali ke tahanannya. Sidang ditutup. Ada perkara ini langsung aja satu. Lanjut ya, lanjut aja. Sudah untuk ini. Ya. Selesai dan akan dilanjutkan dengan perkara nomor 226. Kepada Bapak dan Ibu dan kami ingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kita lanjutkan sebentar lagi perkara nomor